Pernah nggak sih, kamu bangun pagi, tapi yang terasa bukan semangat, justru rasa cemas. Scrolling media sosial, lihat teman-temanmu sudah melangkah jauh, punya rumah, punya bisnis, jalan-jalan ke luar negeri, sementara kamu masih di posisi yang sama, atau bahkan merasa mundur. Ada rasa kalah, tertinggal, dan yang paling berat, kamu mulai bertanya-tanya, apa aku salah jalan ya? Kamu udah coba afirmasi positif, udah bilang ke diri sendiri, aku cukup, aku berhasil, aku akan sukses. Tapi hati tetap terasa kosong, gak ngaruh. Nah, video kali ini, aku menjawab pertanyaan yang mungkin juga sedang kamu rasakan. Kurang lebih untuk pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara agar saya bisa merasakan cukup bahkan berlimpah? Karena akhir-akhir ini, saya merasa kurang, kalah, tertinggal, dan sangat berpengaruh dengan semangat saya. Bahkan saya sudah afirmasi positif, tapi tidak ngaruh ke perasaan saya. Oke, ini pertanyaan yang dalam dan sangat relevan dengan banyak orang saat ini. Seringkali kita merasa hidup kita selalu kurang, kita merasa kalah, tertinggal, dan perasaan itu lama-lama mempengaruhi semangat, bahkan membuat kita mempertanyakan arah hidup kita sendiri. Padahal kita sudah mencoba berbagai cara, sudah afirmasi positif setiap pagi, sudah menulis hal-hal baik, sudah mencoba berpikir positif, tapi kenapa? Tetap saja hati ini terasa kosong, tetap aja seperti ada yang kurang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita uraikan dalam beberapa pembahasan supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, kita akan bahas apa sih sebenarnya yang membuat seseorang merasa tidak cukup. Lalu yang kedua, kenapa perasaan itu seringkali diiringi dengan rasa kalah, rendah diri, dan tertinggal. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita bisa memulai merasa cukup dan kenapa rasa syukur bisa jauh lebih dalam pengaruhnya dibanding afirmasi positif. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Kenapa kita sering merasa kurang? Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini kayak jalan di tempat, karir nggak maju, hubungan makin rumit, dan impian yang dulu terasa dekat, sekarang justru makin menjauh. Dan yang lebih parahnya lagi, pas buka media sosial, lihat teman-teman seolah hidupnya sempurna. Sukses di sana-sini, traveling, beli rumah, lulus kuliah, dan punya pasangan yang ideal. Di momen-momen seperti itu, kita mulai bertanya ke diri sendiri, aku ini kurang apa sih? Tapi pertanyaan yang lebih mendalam sebetulnya bukan kurang apa, melainkan apa benar aku kurang? Atau aku hanya lupa mensyukuri yang sudah ada? Seringkali rasa kurang itu muncul bukan karena kita kebetulan tidak punya apa-apa, tapi karena kita terlalu fokus sama hal-hal yang belum kita capai. Kita terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan orang lain dan lupa bahwa kita punya kekuatan, kita punya potensi, dan nikmat yang tak terkalahkan harganya. Nah, disinilah rasa syukur berperan sebagai titik balik. Syukur itu bukan sekedar ucapan. Lebih dari itu, syukur adalah cara kita mengarahkan pikiran dan hati untuk sadar. Aku masih punya sesuatu, bahkan mungkin aku sudah punya lebih dari yang aku kira. Misalnya gini, hari ini kamu mungkin merasa gagal, tapi saat kamu berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri, ternyata kamu masih sehat, kamu masih bisa makan, masih punya keluarga yang peduli, masih punya waktu dan akal untuk bangkit lagi. Ini hal-hal yang kadang kecil, tapi justru pondasi dari semua yang benar. Selanjutnya adalah latihan kecil, tapi memberikan efek yang besar. Salah satu cara yang direkomendasikan banyak psikolog dan buku pengembangan diri adalah latihan syukur sederhana. Contohnya, luangkan waktu 5-10 menit setiap pagi atau malam. Tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Gak perlu hal besar, bisa sesederhana, aku bersyukur masih bisa tidur nyenyak. Aku bersyukur ada teman yang dengar curhatku. Aku bersyukur hari ini aku masih bisa belajar hal baru. Latihan ini mungkin kelihatan sepele, tapi ketika dilakukan konsisten, ia akan mengubah fokus pikiranmu. Dari yang awalnya melihat kekurangan, jadi lebih peka terhadap kelebihan dan peluang. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ini penting banget? Karena saat kita terus merasa kurang, kita mulai kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Kita jadi takut melangkah, takut mencoba, dan pada akhirnya kita stuck. Tapi saat kita mulai membangun rasa cukup dari dalam, kita jadi lebih tenang, lebih yakin, dan lebih percaya pada potensi kita. Kita lebih sadar bahwa hidup ini tidak harus sempurna untuk bisa bermakna. Dan dari sinilah perjalanan berubah. Bukan dengan menunggu segalanya tercapai dulu, tapi dengan belajar melihat bahwa kita sebenarnya sudah punya cukup untuk memulai.
Oke, kita masuk di pembahasan kedua, yaitu kenapa setelah merasa kurang, kita jadi merasa tertinggal dan kalah. Saat kamu merasa kurang dalam hidup, biasanya ada satu efek samping yang ikut datang pelan-pelan, yaitu adalah perasaan tertinggal. Rasa kayak semua orang di sekelilingmu sedang jalan cepat, sementara kamu diam di tempat atau malah mundur beberapa langkah. Teman-teman sebaya sudah menikah, punya anak, punya bisnis, punya rumah, dan punya gelar. Sementara kamu masih berjuang, bahkan kadang bingung arah hidup. Lalu muncul bisikan itu lagi. Aku kalah, usiaku udah segini tapi belum punya apa-apa. Kayaknya aku nggak sekeren mereka. Aku nggak cukup pintar, nggak cukup berbakat. Dan dari sinilah spiral negatif itu mulai. Kita tertinggal. Pertanyaannya dari siapa? Tapi kalau ditanya jujur, sebenarnya kita sedang balapan dengan siapa sih? Hidup ini bukan lomba lari. Kita nggak punya satu garis start. Kita nggak punya satu jenis sepatu. Dan yang paling penting, kita nggak punya satu garis finish yang sama. Setiap orang punya waktu tempuh dan jalur hidup masing-masing. Bisa jadi orang yang kamu anggap sukses sekarang adalah orang yang 5 tahun lalu justru merasa gagal total. Dan bisa jadi kamu yang merasa tertunda hari ini sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar di waktu yang lebih cepat. Rasa kalah itu tumbuh dari perbandingan yang salah. Kadang kita merasa kalah bukan karena kita kebetulan lemah, tapi karena kita mengukur diri pakai meteran orang lain. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang mereka korbankan untuk sampai di titik itu. Kita nggak tahu air mata di balik senyum mereka. Kita hanya melihat highlights, bukan perjuangan. Dan lebih parahnya lagi, kita membandingkan fase awal kita dengan fase matang orang lain. Padahal pohon mangga pun butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa berbuah manis. Titik baliknya apa? Ganti fokus bukan lawan perasaan. Kabar baiknya, kita nggak harus pura-pura kuat atau menolak rasa sakit itu. Rasa tertinggal, rasa kalah, itu manusiawi. Yang perlu kita lakukan adalah mengelolanya, bukan menekannya. Alih-alih fokus pada siapa yang sudah sampai di mana, fokuslah pada langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini. Bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk memenangkan diri sendiri. Karena kalau kamu terus jalan, walaupun itu pelan, kamu akan tetap sampai. Oke, kita masuk di pembahasan ketiga, yaitu bagaimana cara mulai merasa cukup, bahkan merasa berlimpah, dan kenapa rasa syukur jauh lebih dalam pengaruhnya dibanding afirmasi positif. Jadi gini, pernah nggak sih kamu merasa lelah dengan semua afirmasi positif yang terus kamu ulang-ulang? Setiap pagi kita paksakan diri untuk bilang, aku sukses, aku bahagia, aku kaya, aku kuat. Tapi hati kecil kita justru berkata sebaliknya, aku gagal, aku capek, aku belum punya apa-apa. Dan makin sering kita mengulang afirmasi itu, tanpa bukti nyata dalam kehidupan kita, makin terasa kosong. Bukan karena afirmasi itu salah, tapi karena realita kita belum siap untuk menerimanya. Kita masih dihantui utang, masih harus pinjam sana-sini buat bertahan hidup, masih berjuang sembari menahan air mata. Lama-kelamaan, afirmasi itu terasa seperti pemaksaan, bukan penguatan. Nah, disinilah syukur punya kekuatan yang berbeda. Syukur bukan tentang mengada-ada, bukan tentang manipulasi perasaan, agar merasa baik, padahal hancur. Tapi syukur adalah kesadaran bahwa dalam kondisi sesulit apapun, selalu ada satu hal kecil yang masih layak dihargai. Coba deh lihat pelan-pelan, masih bisa bangun pagi, masih ada nasi hangat di piring, masih ada suara tawa anak-anak, masih ada teman yang mendengar, masih ada tubuh yang bisa digerakkan, masih ada waktu. Dan itu adalah nikmat. Ketika kita mulai menyadari dan mensyukuri hal-hal kecil itu, secara tidak sadar, pikiran kita mulai berubah. Dari yang sebelumnya hanya fokus pada kekurangan, menjadi lebih peka terhadap apa yang kita miliki. Kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan sepenuhnya gelap. Ada cahaya meskipun redup yang tetap menyala. Dan dari titik itu, perlahan muncul rasa cukup, rasa damai, bahkan rasa berlimpah. Karena kita menyadari, aku nggak seburuk itu, aku nggak sekosong itu. Tuhan ternyata sudah kasih banyak. Berbeda dengan afirmasi yang seringkali menggantungkan pada harapan. Syukur berakar pada kesadaran. Bukan aku kaya, tapi aku sudah punya cukup sekarang. Bukan aku pasti sukses, tapi aku sudah berjalan sejauh ini. Dan itu layak untuk disyukuri. Dan yang lebih menarik, syukur bukan hanya membuat hati tenang, tapi juga membuka pintu-pintu pertolongan yang sebelumnya tertutup. Syukur bukan cuma soal merasa cukup, tapi juga tentang mengundang lebih banyak kebaikan dalam hidup. Maka kalau kita bertanya bagaimana cara mulai merasa cukup, bahkan merasa berlimpah, mulailah dari rasa syukur. Bukan syukur yang dituntut orang lain, tapi syukur yang kamu rasakan sendiri dari hal yang paling sederhana. Karena ketika hati kita terbiasa mengakui nikmat yang ada,
maka perlahan-lahan dunia kita pun mulai terasa berubah. Jadi, kalau kita merasa tertinggal, merasa kurang, atau merasa kosong, itu bukan berarti kita gagal. Itu hanya tanda bahwa kita butuh kembali menyambungkan diri, bukan dengan ambisi orang lain, tapi dengan makna dari perjalanan hidup kita sendiri. Kita bisa mulai dari pertanyaan sederhana, apa yang sudah aku miliki hari ini? Bukan untuk berhenti bermimpi, tapi untuk menyadari bahwa kita sudah punya pondasi untuk melangkah. Afirmasi itu baik, tapi rasa syukur menumbuhkan akar. Ia menenangkan, menguatkan, dan meningkatkan bahwa kita sebenarnya cukup, bahkan berlimpah. Kalau saja kita mau melihat dengan jujur dan hadir, maka sebelum kamu membandingkan diri atau merasa kalah dalam kecepatan hidup ini, berhentilah sejenak dan rasakan kembali semua yang telah kamu jalani, agar kamu bisa menemukan makna bukan sekedar tujuan. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Semoga video ini menjawab pertanyaan yang ada. Kalaupun teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan bisa ditulis langsung di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa menjadi pembahasan yang menarik untuk disajikan. Bisa jadi nanti menjadi pertanyaan yang bermanfaat untuk orang lain. Silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya.